Sudah? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Halaman 37. Halaman 37. Lanjutan dari kemarin. Lanjutan dari kemarin tentang ated head. Kemarin kita pahami bersama bahwa ated head terbagi menjadi berapa? Ated head terbagi menjadi 4. Yang pertama, ated head tidak berubah-ubah atau tetap. Ketika ated head tidak berubah-ubah atau tetap, pada waktu mengalami istihadhah, hukum headnya kemana? Hukum head kembali ke ated yang tidak berubah-ubah tersebut. Gampang, tidak ada masalah. Nomor 2, ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Ketika ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib pada waktu mengalami istihadhah, maka hukum head disamakan dengan ated sesuai dengan urutan putaran. Bisa paham kan? Kemudian ated head yang ketiga adalah ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib. Ketika ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib pada waktu mengalami istihadhah, maka hukum headnya disamakan dengan ated yang ated sebelum istihadhah atau ated yang terakhir. Ya, bisa mutlak berarti. Agak beda bentar kayak nyengok kayak apa pula. Ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib, nomor telok ya. Ketika nomor telok menikah ated head berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib pada waktu mengalami istihadhah, ated head disamakan dengan ated sebelum istihadhah atau ated head yang terakhir. Sudah ya, paham ya? Nah, kemudian ated head yang nomor 4 adalah ated head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Ated headnya berubah-ubah, namun dari perubahan ated si aba-aba itu ya, ternyata tidak mencapai 2 putaran. Nah, penjelasannya adalah apabila ated atau kebiasaan head sebelumnya tidak mencapai 2 putaran, contoh 5, 6, 7, 5, 6. Kurang 1 bulan lagi kena. Kena adakah 2 putaran tertib? Sudah 2 putaran. 5, 6, 7. Itu putaran pertama. Kemudian 5, 6. Tak sampai ke 7 lagi. Nah, itu namanya tidak mencapai 2 putaran. Atau 5, 6, 5. Tak sampai 6 lagi. Nah, itu namanya berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Ketika ated head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran, maka headnya disamakan dengan ated sebelum istihadhah. Jika masih ingat. Atau ated yang terakhir. Ketentuan hukum ated yang diambil dalam ated pembagian ated nomor 4 sama dengan ated head nomor
sama dengan atet head nomor 3. Atet yang mana yang diambil? Atet sebelum istihadah atau atet yang terakhir. Bisa paham kan ya? Contoh, seorang wanita atet headnya 567. 56. Nah, kurang 7 nang. Suci 25. Dari mana 25? Dari atet 5. 24. Dari mana? Dari 6. Kemudian 23 dari 6. Itu putaran pertama. Kemudian yang kedua, putaran kedua, cuma tak sampai kedua putaran. 25, 24, secen nama sudah secen. Mengeluarkan darah, warna dan sifatnya sama selama 90 hari. Berapa bulan? 90 hari berapa bulan? 3 bulan. Orang bini penikah. Kemudian keluar darah selama 3 bulan, istihadah 3 bulan, 90 hari. Maka setiap bulan, selama 3 bulan kepada saat istihadah, headnya 6 hari, suci 24 hari. Orang bini yang keluar darah selama 90 hari penikah, hukum headnya adalah 6 hari, sucinya adalah 24 hari. Dari mana atet head 6 hari ini? Dari atet sebelum istihadah atau yang terakhir. Mana atetnya? 567, 56. Atet yang terakhir mana? 6. Maka karena tidak mencapai 2 putaran, atet yang diambil adalah atet sebelum istihadah, yaitu 6 hari. Nah, pasnya begini, mengeluarkan darah, warna dan sifatnya sama selama 90 hari. Maka head di bulan pertama adalah 6 hari. Dari mana? Dari atet yang terakhir. Suci 24 hari. Dari mana? Dari atet suci 24 hari yang terakhir. Head bulan kedua 6 hari. Suci 24 hari. Sama dengan bulan pertama. Kemudian bulan ketiga head 6 hari. Suci 24 hari, sama. Kenapa? Karena ini pas 3 bulan. Paham ya? Nah, jika tidak ingat kebiasaan head bulan sebelum istihadah, nah ini kan barusan itu kan, jika masih ingat head sebelum istihadah, mungkin ketika atet sebelum istihadah nikah, kalau pain tidak ingat atet sebelum istihadah, maka yang dihukumi head secara yakin adalah atet head yang paling sedikit. Sedangkan atet yang lain mungkin head, mungkin suci. Sama dengan yang kemarin itu di istihadah head nomor di atet head nomor 3, sama. Nomor 2 sama. Ketika atet sebelum istihadah, pada istihadah head, atet head nomor 3 nah ya. Ketika atet head sebelum istihadah, kalau pain, maka hukum head yang diambil adalah atet yang paling sedikit. Sedangkan atet yang lain mungkin head, mungkin suci. Mungkin head, mungkin suci. Oleh karena itu, mustahadah harus mandi wajib setiap akhir atau genapnya atet head dari bulan yang telah berlalu. Dan antara mandi wajib yang pertama sampai yang terakhir, mustahadah wajib berhati-hati atau ihtiyat. Ketika atet sebelum istihadah kalau pain, maka atet yang diambil adalah atet yang paling sedikit. Sedangkan atet yang lain mungkin head, mungkin suci. Oleh sebab itu, setiap mulai atet head paling kecil sampai atet paling banyak, Kak Roah orang bini punya kewajiban untuk ihtiyat. Apa ihtiyat? Apa ihtiyat atau teng-teng? Ya. Masih
Ternyata masih ada yang belum paham ihtiyat. Masih ada yang belum paham ihtiyat ternyata ya. Ihtiyat itu dalam kewajiban wajib lakoning, dalam larangan wajib tinggal. Kalau itu kewajiban, wajib kerjakan lakon itu. Kalau itu larangan, maka wajib ditinggal. Salat wajib kerjakan salat itu. Pokoknya dalam masalah kewajiban wajib lakon nih. Dalam masalah larangan wajib tinggal, itu namanya ihtiyat. Mulai head paling kecil sampai head paling besar, orang bini panikah wajib ihtiyat. Kenapa? Karena mungkin head dan mungkin suci. Di dalam kewajiban wajib lakon, di dalam larangan wajib tinggal. Pada waktu itu adus ya, mandi wajibnya ketika depakkah atlet-atlet yang lain selain atlet yang paling sedikit, orang bini punya kewajiban untuk adus. Coba di situ kan atletnya atlet paling sekonik berapa? 5. Depak kan 6, besoknya orang bini andi kewajiban adus. Besoknya lagi atlet yang ke-7 andi kewajiban adus. Dari 6 sampai 7 orang bini harus berihtiyat, harus tengah-teng i dalam kewajiban wajib lakoning, i dalam larangan wajib tinggal. Nah, insyaallah paham kan ya? Catatan, coba lihat catatan. Saya ulang lagi. Paham, Dut? Ya. Ke saya ke sini. Sini, Pak. Saya di luar apa di dalam? Semuanya ada. Ya, boleh. Nah, saya ulang ya. Atlet head terbagi menjadi 4. 4 atlet head. Tung. Atlet head tidak berubah-ubah atau tetap. Ketika mengalami istihadah, atletnya tetap, maka headnya kemana? Ke atlet yang tetap itu. 2. Atlet head nomor 2 adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Ketika atlet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, maka atlet yang diambil adalah sesuai dengan urutan putaran. Jadi mulai dari atlet pertama, pakun istihadah, atlet kedua, ketiga, dan selanjutnya. Atlet head nomor 3 adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib. Ketika atlet headnya berubah-ubah 2 putaran tidak tertib, atlet yang diambil ketika istihadah sebelum istihadah atau atlet yang terakhir. Nomor 4, atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Ketika mengalami istihadah, atlet yang mana yang diambil? Sebelum istihadah. Sama dengan atlet head nomor 3. Nah, coba catatan. Ada catatan? Catatan nomor 1 adalah bagi mustahadah mu'taddah wairu mayyizang dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Mustahadah head nomor 4 ya. Mu'taddah wairu mayyizang dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Baik atletnya berubah-ubah atau tidak berubah-ubah. Untuk bulan pertama istihadah, jika warna dan sifat darah sama atau darah kuat keluar lebih awal, maka terebus dan mandi wajibnya menunggu sampai 15 hari. Bagi mu'taddah wairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran waqtan. Nomor 4 penikah ya? Nomor 4 penikah. Atlet head nomor 4. Baik atlet headnya berubah-ubah atau tidak berubah-ubah, bulan pertama istihadah ya, tarobusnya adalah 15 hari. Tarobus 15 hari itu ketika darah yang keluar kun pakun. Darah yang keluar panika ternyata kun pakun. Tidak berubah-ubah. Atau darahnya berubah-ubah namun darah kuat keluar lebih awal. Maka ketika lebih
darah kuat keluar lebih awal, terbusnya di bulan pertama adalah 15 hari. Sedangkan untuk bulan kedua dan seterusnya mustahadah harus mandi wajib setelah adat yang dijadikan hukum. Lah makin untuk bulan kedua istihadah, bulan ketiga, keempat dan selanjutnya, mun istihadahnya berbulan-bulan, maka bulan pertama terbusnya 15 hari ketika darah kuat keluar lebih awal atau darah yang keluar tidak ada perbedaan darah, maka terbusnya 15. Lah makin untuk bulan kedua istihadah terbusnya sesuai dengan adat haid yang telah ditemukan. Sumpama Ki Burung, adat haidnya nyari Ki Burung berapa adat yang diambil? 6 adat yang terakhir. Maka di bulan pertama terbusnya adalah 15 hari. Bulan kedua terbusnya berapa? 6 hari. Bulan ketiga terbusnya berapa? 6 hari, begitu. Paham ya? Paham. Paham ya? Saya enggak. Cia kan. Pangak. Siapa Cia? Ya, sudah. Bisa dipahamin kan? Saya ulang, catatan nomor situ, ketika darah kuat keluar lebih awal bagi mustahadah, muqtadah, ghairu mujaizah, dzakiratul adati qadar waqtan, istihadah haid nomor 4 penikah. Mun keluar darah kuat kada atau darah sekeluar kemudian ketak pita, maka di bulan pertama terbusnya adalah 15 hari. Untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan kedua istihadah maksudnya, bulan ketiga istihadah dan selanjutnya, maka terbusnya adalah sesuai dengan adat yang dijadikan hukum haid. Paham kan ya? Nomor 2, catatan nomor 2. Adat suci bagi mustahadah golongan keempat ini juga ditafsir seperti adat haid. Artinya setelah adat haid ditemukan dengan cara di atas, belum tentu adat suci yang digunakan adalah adat suci yang menjadi pasangan dari adat haid tersebut. Penentuan adat sebagai hukum suci saat istihadah ditafsir menjadi 4. Ketik adat haid ya terbagi menjadi 4. Seperti yang telah kita pahamin. Kemudian adat soceng juga terbagi menjadi 4. Adat soceng belum tentu adalah pasangan dari adat haid. Paham nggak ya? Paham ya? Adat soceng belum tentu dari pasangan adat haid. Ketika adat haid tidak berubah-ubah, maka adat haid yang diambil pada waktu istihadah adalah adat yang tidak berubah-ubah itu. Agak melarat artinya. Ketika adat haid tidak berubah-ubah, pada waktu istihadah adat haid yang diambil, hukum haid yang diambil sesuai dengan adat yang tidak berubah-ubah. Paham? Makin socena. Adat haidnya kun bakun, tapi adat socena berubah. Sumpama adat socena berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, maka adat soceh yang diambil adalah adat sesuai dengan urutan putaran. Berarti adat haid sesuai dengan adat yang tidak berubah-ubah. Namun adat socena bisa mungkin berubah karena mencapai 2 putaran tertib, maka adat soceh yang diambil adalah sesuai urutan putaran. Paham nggak ya? Kayak itulah ini sekarang. Penentuan adat sebagai hukum suci saat istihadah ditafsir menjadi 4, sama dengan adat haid. Nomor 1, adat suci tidak berubah-ubah atau tetap. Nomor 2, adat suci berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Adat suci 3, adat suci berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib. Dan nomor 4, adat suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Sama dengan adat haid. Sekali lagi, adat soceng sama dengan adat haid. Mun pemberi kita paham adat haid, maka adat soceng nikah pasti paham. Yakin paham. Soalnya ada pada. Lemakin ketika orang bini mengalami istihadah, maka adat yang diambil sesuai dengan haid yang diambil sesuai dengan adat haidnya. Lemakin suci yang diambil sesuai dengan adat
suci senikah. Paham nggak ya? Contoh begini, contoh dulu. Beda orang bini, atet headnya berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Atetnya adalah 56. Paham? Atet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Ketika istihadah, bulan kelima istihadah, maka di bulan kelima headnya kemana? Headnya kemana? Ya atet, maksudnya kan atet beda. Kemana headnya? Apa? Payah. Orang nggak tanya sekali. Saya ulang. Beda orang andi atet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib 56. 4 bulan. Di bulan kelima, bulan keenam istihadah. Lemakin di bulan kelima pada waktu istihadah ke menikah, headnya kemana? Headnya kelima di bulan pertama. Karena atet headnya berubah-ubah 2 putaran tertib, maka di bulan kelima atet yang diambil adalah sesuai dengan urutan putaran. Di mana? Di bulan pertama 5. Nanti bulan kelima headnya ke berapa? 5. Senikah. Paham ya? Namun atet kan Pak bulan nih bro kan? 56. Atet headnya berubah-ubah 2 putaran tertib. Nah, paham kan ya? Namun atet socina makin bawa lepasan. Paham ya? Atet socina bawa. Sumpama atet socina di bulan pertama, sumpama sekemi di bulan kedua Pak Lekor, di bulan ketiga Pak Lekor, di bulan keempat Pak Lekor. Nah, ini kan 2 putaran tidak tertib. Maka ketika 2 putaran tidak tertib, atet yang diambil kemana Jan? Yang paling terakhir atau atet sebelum istihadah. Berapa? 6. Bu. Berapa? 6. Pak Lekor. Saya bahas secina makin. Soce di bulan pertama 25, soce di bulan ketiga 24, soce di bulan ketiga 24, soce di bulan keempat 24. Kan 2 putaran itu kan. Atet itulah. King atet secina tidak mencapai 2 putaran tidak tertib. Karena tidak tertib maka atet yang diambil adalah atet yang terakhir. Berapa atet yang terakhir? 24. Tetik head di bulan kelima, headnya kemana? Ke atet sesuai dengan urutan putaran. Berapa? 5. Secina berapa di bulan kelima kini Kang? Secina? Secina berapa? Secina berapa? Orang nggak tanya sekali. Jangan itu. Saya tanya sekali. Aduh. Ini Pak Kalin ini. Saya ngulang ini Pak Kalin ini. Ulang. Ketika atet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, maka atet yang diambil sesuai dengan urutan putaran. Paham? Kenyain. Nah, makin atet headnya berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Berapa atet secina? Pak Lekor, sekemi, Pak Lekor. Kan itu kan tidak mencapai 2 putaran tertib. Tidak tertib. Karena tidak tertib, maka atet yang diambil adalah atet yang terakhir. Berapa? Pak Lekor atet. Nah, atet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, atet head, atet yang terakhir. Tetapi di bulan kelima waktu istihadah atet headnya adalah 5 sesuai dengan urutan putaran. Atet secina berapa? Pak Lekor.
Makin bulan ke-6. Atet headnya berapa? Atet headnya adalah 6. Atet sucinya berapa? 24. 4 lekor. Pakun istihadah bulan ke-7. Headnya berapa di bulan ke-7? 5. Sesuai dengan atet head bulan ketiga. Bulan pertama lagi. Sucinya berapa? 4 lekor. Suci yang terakhir. Bulan ke-8 istihadah lagi. Headnya berapa? 6. Sucinya berapa? 4 lekor. Pinteran diriku. Payah dirimu. Payah. Aku nyengok diriku. Ini aku nyengok diriku. Ya sudah. Paham kena ya? Kalau kemarin kita paham tentang atet head, maka kita pasti yakin paham tentang atet soceng. Atet soceng berdampak pada persis dengan atet head. Maka apa paham atet head? Paham atet head, maka kita pasti paham atet soceng. Paham kena ya? Coba kita congok. Sedangkan penentuan hukum suci saat istihadah disamakan dengan cara penentuan hukum haid sesuai dengan atet. Itu. Cuma tak dijelaskan kembali sama dengan pembahasan atet haid. Contoh. Ini coba lihat contoh. Coba diteliti contoh ini ya. Teliti. Seorang wanita atet haidnya 10 hari, atet suci 20-30, mengeluarkan darah warna dan sifatnya sama selama 140 hari. Maka hukumnya adalah haid setiap bulan 10 hari. Kenapa 10 hari? Tidak berubah-ubah. Haidnya kun-bakun kena. Suci setiap bulan berubah-ubah sesuai urutan putaran. Berarti orang bini nikah andi atet head berapa bulan? 4 bulan. Andi atet head berapa bulan? 4 bulan. Sucinya berapa? Ya 4 bulan lah, katakan 4 bulan, 4 kali suci. 4 kali head, 4 kali suci. Kemudian orang bini penikah keluar darah selama 140 hari. Berapa bulan 140 hari? 4 bulan 20 hari. Masa kalau kundang bono ini tak tahu? Mun peset 10 atau 10, 20, penter. 20 ibung. Ini kan kalau satosan ini. Ya sudah, paham kan ya? Dalam contoh ini kan ya? Atet head kun bakun, atet soceh berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Lihat socenang, 20, 30, 20, 30. Berarti atet socenang berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Karena atet socenang berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, maka atet soceh yang diambil adalah sesuai urutan ya, sesuai urutan putaran. Bisa paham kan ya? Saya paham, tak tahu sampean. Oh iya. Coba lihat. Mengeluarkan darah, warna dan sifatnya sama selama 140 hari. Yang burung, 140 hari. Maka haid bulan pertama 10 hari. Dari mana haid 10? Dari yang atet haid kun bakun itu. Atet haid tidak berubah-ubah 10. Atet socehnya adalah 20 hari. Paham? Dari mana atet soceh 20? Dari atet soceh bulan pertama. Kemudian haid bulan kedua 10 hari. Dari mana? Ya atet yang kun bakun 10 itu atet haid. Sucinya di bulan kedua adalah 30 hari. Dari mana atet soceh 30? Dari bulan kedua. Haid bulan ketiga 10. Kenapa? Ya bulan tetap 10. Atet hanya 10 kun bakun. Kemudian atet soceh di bulan ketiga adalah socehnya di bulan ketiga adalah 20 hari. Dari mana 20? Dari atet soceh bulan ketiga 20 hari. Kemudian atet
Apa ya? Hukum haid bulan keempat adalah 10 hari, tetap kun bakun. Namun seceh di bulan keempat adalah 30 hari. Dari mana 30? Dari atet seceh bulan keempat. Paham? 140 hari. Coba lihat. Haid bulan pertama 10, sucinya 20, berarti berapa? 30. Haid bulan kedua 10, sucinya 30. Pak Polo, telur polo pun Pak Polo. 70. Haid bulan ketiga 10, sucinya 20. Telur polo berarti. Petong polo atau telur polo? 100. Haid bulan keempat 10, suci bulan keempat 30, berarti 40. Tambah 100. 140. Paham kan ya? Paham? Paham? Saya nggak apa paham? Paham juga. Ya, silakan. Kan nikah sebulan suci 30 hari. Ya. Kan nikah kamu sih kan 10 hari. Kan sebulan kan 30. Iya. Sucinya berapa? Maksudnya sucinya berapa? Sebulan kan sebulan 10 hari. Iya. Suci 30 hari. Haidnya 30 hari. Itu 30 hari. Ini kedere si Pak tas Pak Polo itu. Iya. Ndak. Hitungannya memang penbulan, sementara penbulan. Tapi bisa mungkin berubah begitu. Bisa kurang di sebulan, bisa lebih di sebulan. Tapi head itu tetap penbulan. Sini Kang mun head. Mun suci bisa mungkin lebih. Kan paling banyak suci berapa? Tidak ada, makanya tidak ada batasnya. Bisa mungkin socena 2 bulan, 3 bulan kan begitu. Akhir socena kan sini kan berapa? Berarti pasti beda head tiap bulan. Bulan pasti beda head. Mun keluar darah istihadah ya pasti. Socenya berapa? Bisa mungkin sebulan, bisa kurang sebulan. Berarti dalam sebulan orang bini itu pasti head senikah. Secenya berapa? Tak bitong seceh gelung. Yang penting lebih dari nyak enik sekonin seceh. Nah, mun benyan tak ada masalah senikah. Paham ya? Paham? Balik ya, paham ya? Nah, berpertanyaan lagi? Tidak ada lagi pertanyaan. Paham kena? Minum dulu kena, istirahat kena. Sudah kan ya? Ada pertanyaan? Bagian deja. Bedeng. Bedeng kena, hubung, tidak ada. Lanjutkan ya. Lanjut. Contoh lagi. Contoh yang barusan adalah contoh atet head tidak berubah-ubah atau tetap. Kemudian atet sucinya berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Paham sikit burung? Mungkin contoh lain. Atet head dan suci berubah-ubah. Atet head berubah-ubah, suci pada berubah-ubah kia. Sini kamu sudah paham ya? Atet head dan suci berubah-ubah. Nah coba, seorang wanita atet headnya 5-10, berarti atet headnya adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Kenapa? Karena atetnya adalah 5-10. Berarti atet headnya adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Kemudian atet sucinya adalah 25-30. Coba atet sucinya lihat. 25-30.
Berarti atlet sucinya adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Ketika atlet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, atlet yang diambil bagaimana? Atlet sesuai dengan urutan putaran. Atlet sucinya berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib, atlet yang diambil yang mana? Sesuai dengan urutan putaran. Berarti antara atlet head dan atlet suci dalam contoh nikah pada sesuai dengan urutan putaran. Nah, coba lihat. Mengeluarkan darah, warna dan sifatnya sama selama 170 hari. Berapa bulan? Berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan 20 hari. Tak bisa menghitung. Keluar darah selama 170 hari. Berapa bulan? 5 bulan 20 hari. Habis 5 bulan, setengah tahun, Jong. 5 bulan 20 hari itu setengah tahun. Para 6 bulan. Habis. Nah, coba Mangken, coba lihat. Orang bini panikah. Maka head dan suci berubah-ubah sesuai urutan putaran. Nah, urutan putaran. Mengeluarkan darah, warna dan sifatnya sama selama 170 hari. Berarti keluar darah selama 5 bulan 20 hari. Nah, berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 bulan. Head bulan pertama 5 hari. Dari mana head 5 hari? Dari atlet bulan pertama, urutan pertama. Suci 25 hari. Dari mana suci 25? Dari atlet suci bulan pertama. Head bulan kedua 10 hari. Dari mana? Dari atlet head bulan kedua. Suci 30 hari. Dari mana 30? Dari atlet suci bulan kedua 30. Head bulan ketiga 5 hari. Dari mana? 5 hari head bulan ketiga. Dari atlet head bulan ketiga. Suci 25 hari. Dari mana suci 25? Dari atlet soceh bulan ketiga. Head bulan keempat 10 hari. Dari mana 10? Dari atlet head bulan keempat. Suci 30 hari. Dari mana atlet suci 30? Dari atlet soceh bulan keempat. Head bulan kelima 5 hari. Dari mana atlet soceh 5 hari head 5 hari bulan kelima? Dari atlet head bulan pertama. Balik lagi boleh ke pertama. Suci 25 hari. Dari mana suci 25 panika? Dari atlet soceh bulan pertama. Paham kan ya? Nah, insyaallah paham. Agak paham gak kan? Mak semak ke paham? Ayo pelabur pertanyaan, agak paham Cegak paham akan. Berpertanyaan. Ayo mensubung pertanyaan. Coba siapa yang berani buat contoh atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Atlet suci berubah-ubah mencapai 2 putaran. Ayo coba bikin contoh. Atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Atlet sucinya berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Coba. Ayo. Ayo silakan. Yang berani bikin contoh. Contohnya adalah buat sendiri contoh, cuman kejadiannya atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Atlet suci berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Ayo coba. Siapa yang berani? Atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Kemudian atlet sucinya adalah berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib.
Ayo, ke boy. Ya, ya, boleh. Ngarang. Beda saya beda saya Lestari. Beda. Ya, ayo Marsuki coba. Hah? Boleh. Atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Kemudian atlet suci berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Coba kayak contoh. Silakan bikin contoh kena. Mau tak bisa mari tolong nabi saya. Tolong nabi tak bisa. Ayo silakan. Atlet head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Sudah. Taporop. Saya itu. Atlet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Kemudian pelik. Taporop. Atlet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Kemudian atlet suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Ya. Pokoknya atlet head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Atlet socena berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Jangan nepek kayak tepang. Atau ubah baik agak tak bisa ya nak, tak bisa. Iya, tak bisa. Iya, berarti kapanku? Iya, cerdas lah. Iya tak bisa memang. Itu mau. Iya, bagus, tak bisa. Iya, itu mau. Itu mau. Wah, nyari lah nemu ginang. Iya, boleh. Yang bisa itu atlet head kun pakun, atlet soceng berubah-ubah. Nah, itu baru. Nah, mungkin itu bisa. Tak bisa Bapak. Tak nemu. Tak temu begila deh. Berarti mau ditemu itu berarti paham berarti. Ayo coba. Atlet head tidak berubah-ubah. Kemudian atlet suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Atlet head tidak berubah-ubah, atlet suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Ini kan sudah ada ini sebenarnya.
Atad haid tidak berubah-ubah, atad suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Bisa paham kena ya? Nah, coba yuk yang berani bikin contoh, silakan. Ya. Ya, boleh, terus. Ya, silakan. Ayo, terus dong, terus. Ayo bikin contoh. Berarti mon bisa mak sulit kan sudah ini. Gampang ini. Atad haid tidak berubah-ubah, atad suci berubah-ubah, tidak mencapai 2 putaran. Ayo. Ini kan gampang ini. Gampang. Ya, haidnya 5. Ya. Ya, boleh. Ada suci kedua 4 likur. Ya. Ada suci ketiga 5. Ya. Terus. Nah. Istihadah, kemudian istihadah. Berapa bulan? Istihadah keluar darah selama, katakanlah selama berapa bulan? Selama 4 bulan. Istihadah keluar darah selama 4 bulan. Maka haid bulan pertama berapa? 5. Sucinya berapa? 25. Kemudian haid bulan kedua berapa? 5. Sucinya berapa? Sucinya berapa? Saya tegaskan, atad haid tidak berubah-ubah, atad suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Haidnya berapa bulan pertama? 5. Sucinya? 23. Dari mana 23? Dari atad yang terakhir. Tenen cekor ngucak. Gua tak porop. Ketika atad haid, atad suci berubah-ubah dan tidak mencapai 2 putaran, maka atad yang diambil adalah atad yang terakhir. Berapa atad yang terakhir? 23. Berarti haid bulan pertama 5 hari, sucinya 23. Haid bulan kedua 5 hari, tetap sucinya 23. Haid bulan ketiga 5 hari, sucinya 23. Haid bulan keempat 5 hari, sucinya tetap 23. Atad suci yang terakhir. Sudah paham ya? Paham kan ya? Paham kan? Paham ya? Ini kan segi buru ini maksudnya. Paham. Mau tak bikin contoh? Tak bikin contoh kok? Tak mati paham pula. Boh, jangan. Tak apa-apa, salah tak apa-apa. Tak apa-apa. Kerja melolo ya. Bener sambil, jangan salah melolo. Ya, sudah. Sudah. Saya ulang nak ya, saya ulang. Orang bini istihadah nomor 4 adalah apa? Orang bini istihadah nomor 4 atau pembagian istihadah nomor 4 adalah pembagian istihadah haid nomor 4 adalah kurang jelas melolong. Mu'taddah wa ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Dek sekali. Tak nemu. Istihadah haid nomor 4 adalah mu'taddah wa ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Seorang wanita yang punya atad haid dan suci sudah biasa, keluar darah lebih 15 hari, darah yang keluar wa ghairu mumayyizah. Kemudian orang bini itu
Zakiratun ingat dekah atat li adatiha qadron dalam jumlana wa waqtan ban waqtona. Itu istiadah head nomor 4. Berarti hukum head kemana? Disamakan dengan atat. Karena orang yang bini itu di atat, maka hukum headnya disamakan dengan atat. Paham ya? Berbicara atat, maka atat terbagi menjadi 4. Situng tidak berubah-ubah atau tetap. 2 berubah-ubah 2 putaran tertib. 3 berubah-ubah 2 putaran tidak tertib. 4 berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Paham kan? Ketika atat head tidak berubah-ubah nomor tung, maka pada waktu istihadah hukum head disamakan dengan atat yang tidak berubah-ubah itu. Paham? Nomor 2, atat head berubah-ubah mencapai 2 putaran tertib. Pada waktu istihadah, atat yang diambil adalah sesuai dengan urutan putaran, dimulai dari putaran yang pertama. Nomor 3, atat head berubah-ubah mencapai 2 putaran tidak tertib. Atat yang diambil adalah atat sebelum istihadah atau yang terakhir. Nomor 4, atat head berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran tertib. Atat yang diambil adalah atat yang terakhir atau sebelum istihadah. Itu atat head. Atat head pada dibagi menjadi 4. Tung atat suci menjadi 4. Tung atat suci tidak berubah-ubah atau tetap. 2 atat suci berubah-ubah 2 putaran tertib. 3 atat suci berubah-ubah 2 putaran tidak tertib. 4 atat suci berubah-ubah tidak mencapai 2 putaran. Pinter diriku. Wahul, bisa. Apalagi. Sudah. Terakhir, bola berpertanyaan terakhir. Waktu ada Pak. Ada pertanyaan ya? Anulah, rame. Hujan bolana, rame. Ya, silakan. Oh iya. Ya, boleh. Penyaringan. Ya. Ya, arah apa ke sana? Kan siapa? Tidak apa-apa. Di sana benar-benar aing. Pada. Mau tanya aki begini. Kati kenapa sumpama bodoh orang bini intar keluar angkasa dari aing tas. Kemudian hadas di sana lah, itu baru pertanyaan. Mun bodoh orang bini intar ke Afrika pada remang itu apa-apa. Di sana banyak aing hadas. Kalau keluar angkasa ke atas sana ndak ada air, tak aing, tak gibeng. Mun tak ketemu benaing, kita tak ketemu benaing, mau bersuci caranya adalah kenapa? Cara nang? Tayamum pakai abu, berabung. Berabung. Kamu. Tanya kita sini, ya. Ya sudah. Bagus pertanyaan bagus. Betul. Bagus. Ngereng, kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna
وفاك أهلنا وقربتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وقربتي لنا بديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.